Klaster Grand Alivia sebenarnya tergolong perumahan menengah ke atas. Harga per unitnya dibanderol antara 540 hingga 690-an juta rupiah. Namun sungguh sangat disayangkan, sekalipun harganya elit, nyatanya AJB sulit. Tidak cuma itu, fasilitas sosial dan fasilitas umum juga tidak ditemukan di kompleks ini. Di sepanjang jalan ini merupakan aspek utama yang seharusnya dipenuhi oleh pihak pengembang. Seperti jalanan yang bisa kita lihat ini masih tercampur antara tanah dan juga bebatuan. Warga-warga yang tinggal di klaster Grand Alivia Kota Bogor ini juga telah berupaya untuk menuntut hak-hak mereka terhadap keabsahan dokumen dari rumah yang memang mereka beli. 3 tahun lalu, Manakib Realty juga menuai gugatan hukum dari konsumennya, pemilik unit perumahan Bukit Mekarwangi Bogor. Kasusnya sama, persis dengan Grand Alivia, kesulitan mendapatkan AJB. Klaster Bukit Mekarwangi dibangun oleh pengembang yang sama, yaitu PT Manakib Rezeki atau Manakib Realty. Realitas menemui Lurah Mekarwangi Kota Bogor sebagai pemangku wilayah setempat. Muhammad Nur menyebut persoalan Manakib Realty sudah sejak lama terdeteksi sebab warga kompleks kerap menemuinya untuk menanyakan kejelasan status lahan perumahan. Kira-kira 2-3 bulan lalu ya, ada sekitar 80-90 orang yang belum punya AJB. Padahal mereka udah mengkredit, udah kredit 1,5 tahun katanya. Bahkan ada yang udah yang lebih dari itu gitu. Saya bilang ketika Anda ke notaris, Anda dikasih apa? Gitu. Semacam surat pernyataan aja gitu. Ini udah salah kaprah. Lurah Mekarwangi membeberkan fakta lain yang memprihatinkan. Manakib Realty tidak membayarkan pajak bumi dan bangunan atas tanah dan bangunan di 3 klaster miliknya. Nilai tunggakan mencapai miliaran rupiah. Pemilik unit juga ogah melunasi PBB tersebut lantaran nama pengembang masih tercatat sebagai pemilik. Ketika transaksi jual beli ke pihak konsumen, itu tidak langsung dibalik nama PBB-nya. Jadi masih menyangkut nama Manakib. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, si konsumen kan nggak mau bayar karena namanya masih nama orang, nama Manakib gitu kan. Sementara pengembang nggak mau bayar, miliaran itu tunggakannya. Derita warga klaster makin terjadi sebab pengembang juga belum membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum. Otomatis warga masyarakat tidak dapat pelayanan dari pemerintah Kota Bogor. Kenapa? Nggak mungkin APBD diberikan kepada jalan situ karena itu masih tanah orang, punya pengembang gitu. Karena pengembang tidak menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan pasos-pasum. Celakanya, banyak disebut berulah nakal. Manajemen Manakib Realty susah ditemui. Sebelumnya warga selalu mengeluhkan terkait AJB dan juga sertifikat mereka ke kantor marketing galeri pemasaran dari PT Manakib Rezeki ini. Namun sayangnya ketika kami ingin mengkonfirmasi, kantornya saat ini sudah kosong dan terlihat tidak ada aktivitas lagi di kantor ini. Tidak hanya di Bogor, kisah miris korban pengembang nakal juga dialami oleh ratusan warga perumahan Nuansa Mekarsari di Tangerang, Banten. Nuansa Mekarsari Tangerang dibangun oleh PT Geraha Nuansa Cipta sekitar tahun 2000 silam. Terdapat 2 klaster di perumahan ini, yaitu Nuansa Mekarsari 1 dan Nuansa Mekarsari 2 yang lokasinya saling berseberangan. Perumahan ini sudah berumur 25 tahun. Pemilik unit semestinya sudah melunasi kredit pembelian rumahnya. Namun nyatanya lagi-lagi zong. Hingga kini masih ada 165 pemilik unit belum memiliki surat bukti kepemilikan rumah. Seharusnya ya kita setelah lunas, ada pelunasan ke bank BTN, kita ambil dokumen. Nah disitulah banyak yang memang tidak ada sertifikatnya itu. Jadi ada AJP-nya nggak ada, sertifikatnya nggak ada. Hanya dokumen-dokumen kayak apa untuk kredit, kemudian IMB itu dari pihak BTN. Dia mengarahkan ada salah satu notaris yang ditunjuk, seperti itu. Nah, setelah kita ke sana, nah itu prosesnya kita harus mengeluarkan biaya lagi. Kita tidak mau karena kewajiban saya kita penuhi, kok kenapa
itu tidak dapatkan gitu. Karena yang lainnya ya konsumen-konsumen lain yang di wilayah kita juga itu bisa mendapatkan hak itu. Andri, yang juga ketua rukun warga di perumahan ini mengungkap, warga sudah meminta kejelasan ke pihak bank pemberi kredit. Namun 10 tahun berlalu, upaya tersebut belum juga menunjukkan titik terang. Berlarut-larut lah intinya. Kita sampai sekarang itu hampir 10 tahun kita sudah terbengkelai, intinya hak-hak kita tidak selesai. Dari proses itu memang kontrol untuk saat pengerjaan itu memang semua tidak ada yang ngecek apakah ini selesai atau tidak. Pihak BTN kelihatannya juga tidak mengecek lagi gitu. Jadi setelah kita dapat baru kok ini nggak ada sertifikatnya ya, nggak ada AJB-nya ya. Pengaduan persoalan perumahan tak pernah ada habisnya. Perlindungan negara terhadap hak-hak konsumen lemah. Perilaku pengembang nakal makin menjadi-jadi. Jadi aneh sekali ini. Kalau bank sudah memberikan kredit, lantas jaminannya tidak ada di bank. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.